baru kali ini Ustaz Umar Meta datang langsung jawab pertanyaan, Masya Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Saya datang sudah jawab pertanyaan. Ini kajian macam apa ini? Okay. Masya Allah. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini akhirnya berjumpa kembali dengan Teras Dakwah. Kalau tidak salah 6 tahun lalu saya datang ke sini dalam kondisi cuaca hujan deras sekali. Dan saat itu kalau tidak salah anak saya baru 6. Hari ini anak saya sudah 8. Masya Allah. Masya Allahnya biasa aja. Dan saya juga menyampaikan ribuan rasa terima kasih. Qadarullah tadi dan tim kami salah memilih lokasi. Harusnya memang dari pagi dari Muntilan, tapi tadi pagi kami dari UGM langsung ke Muntilan baru ke sini. Tapi mungkin Allah jadikan saya terlambat karena Allah tahu bahwasanya jamaah di Teras Dakwah ini penuh dengan kesabaran. Bisa-bisanya saya aja ini. Dan semoga setiap para penuntut ilmu yang hadir dan telah menunggu dari 3:30 bersama dengan Ustaz Farul Razi Abu Syamil, semoga beliau dijaga oleh Allah dalam kebaikan, orang yang solih dan orang yang begitu baik. Dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dari setiap menit ketika tadi menunggu. Aminnya yang ikhlas ya, insya Allah. Dan semoga kita mendapatkan kebaikan. Saya kira begitu saja kajian kita. Jadi tidak apa-apa ini saya jawab Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyampaikan kepada ibu sayup-sayup tadi saya mendengar tentang curhatan ibu ketika bicara tentang kondisi dan keadaan suami. Saya ingin menyampaikan setidaknya ada 2 jawaban dan semoga 2 jawaban ini mewakili apa yang seharusnya kita renungkan untuk kita secara khusus dan untuk seluruh yang mendengar. Kita harus paham yang pertama bahwasanya takdir yang terjadi pada kehidupan kita ketika kita menikah itu merupakan sesuatu yang terbaik. Allah tidak pernah memberikan takdir yang cacat dalam kehidupan kita. Bukan takdirnya yang salah, tapi terkadang hati kita yang kurang lapang ketika kita membaca setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Pernikahan itu tidak sebagaimana mawar yang menjanjikan keindahan, tetapi kita lupa dengan durinya yang bisa melukai. Pernikahan itu tidak menjanjikan kepada kita tentang permukaan air laut yang indah, tapi juga kita harus siap dengan segala batu karangnya yang siap merobek perjalanan kehidupan kita. Ada seorang ulama namanya Alibat Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, maka dia mendapatkan ujian pada istrinya. Istrinya cerewet, istrinya suka marah-marah, bahkan istrinya pernah memfitnah suaminya untuk berzina dengan salah satu pembantunya. Tapi ketika Alibat Al-Maliki ditanya tentang kondisi istrinya, perhatikan jawaban dari istrinya. Kullu mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu pasti punya ujian, dan ujian saya itu terletak pada istri saya. Takdir Allah itu tidak pernah salah berjalan dalam kehidupan kita. Kalau ada yang mengatakan takdir ini salah untuk saya, pertanyaannya adalah terus siapa yang benar? Kalau pemberi takdir aja tidak luput dari sebuah caci maki ketika kita menyalahkan atas kondisi tidak ideal yang kita peroleh dan kita dapatkan. Saya punya seorang ibu yang beliau itu menjadi guru besar saya dalam kehidupan. Saya itu ketika waktu SMP masih sekitar 30 tahun yang lalu lah, kan umur saya sekarang 45, walaupun kelihatan kayak 44 ya, tapi saya 45. Terserah saya, kan saya megang mic Ustaz. Ketika saya dulu waktu SMP, saya tuh sering protes sama ibu saya karena saya punya kedua kakak cerebral palsy. Cerebral palsy itu kayak kondisi sederhananya kayak anak di bawah 5 tahun, jalannya tertatih-tatih kayak anak kecil, makan harus disuapin, dan tentunya secara penampakan selintas mungkin tidak ada yang berbeda. Beda dengan Down syndrome. Down syndrome itu wajahnya identik, tapi kalau cerebral palsy itu kayak biasa, baru ketahuan kalau diajak bicara. Saya dulu kalau waktu SMP diajak keluar oleh ibu dan bapak saya sering protes dan mengatakan, ibu, bapak, biarlah Mas Yusar dan Mbak Risma. Kakak saya pertama namanya Mas Yusar, yang kedua adalah Mbak Risma. Biarlah Mbak Risma dan Mas Yusar itu di mobil saja. Saya yang akan membawakan makanan ke mobil, tidak usah turun ke warung.
Karena kita tahu betul masyarakat Indonesia itu masyarakat yang tidak bisa melihat sesuatu yang kurang normal sedikit kecuali menelanjangi dari atas rambut sampai ujung kuku. Karena saya malu saya berkata, kan kedua kakak cacat bu, enggak usah dibawa. Ibu saya selalu berkata, nanti kalau kamu malu nak, kamu duduknya di tempat yang pojok, biar ibu dan bapak yang duduk di sini supaya orang tidak tahu kalau kamu bagian dari keluarga kita. Tapi ibu perlu sampaikan kepada kamu, bukan takdirnya yang salah, tapi cara kita membaca takdir itu yang kurang benar. Kalau kakakmu bisa memilih takdir ketika dia berada pada janin ibu, pastinya dia akan memilih menu. Mungkin sebagaimana menu kehidupan yang kamu jalani. Kalau kakak perempuanmu bisa memilih bagaimana jalan hidupnya, mungkin dia akan memilih jalan hidupnya ya sebagaimana perempuan-perempuan lain ketika memilih jalan hidupnya. Jangan menyalahkan orang yang dia pun tidak bisa mendapatkan banyak pilihan dalam hidup. Tidak ada takdir yang salah. Yang salah itu cara kita membaca takdir. Nabi Nuh mendapatkan istrinya, tapi Nabi Nuh tidak menyalahkan takdir. Nabi Nuh mendapatkan Kan'an, maka Nabi Nuh tidak menyalahkan Kan'an. Nabi Ismail pernah mendapatkan istri pertamanya ketika menceritakan aibnya Nabi Ismail di depan Ibrahim tanpa dia sadar kalau itu adalah Ibrahim. Tapi Nabi Ismail tidak pernah menyalahkan bagaimana perjalanan takdirnya. Karena sesungguhnya takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika kita tidak bisa menerjemahkan kebaikan dalam setiap takdir. Kenapa Allah berikan kepada kita? Kadang itu takdir jodohnya tidak sebagaimana harapan yang kita inginkan. Mungkin kalau takdir jodoh itu sebagaimana yang kita harapkan, mungkin kadang kita tidak akan pernah punya waktu untuk mengingat Allah ketika kita terus bersenang-senang. Kadang takdir itu pahit tapi ujungnya manis. Makanya maaf, dinding rumah sakit itu terkadang lebih merekam orang yang khusyuk meneteskan air mata dibandingkan dinding masjid. Kenapa? Karena orang yang berada di rumah sakit itu merasakan betul betapa besarnya pertolongan Allah dia butuhkan. Kadang-kadang kalau kita di masjid, kadang-kadang doanya itu malah nyantai. Tapi kalau kita melewati lorong di bangsal rumah sakit, kita mendapati ada seorang ibu sedang mencium telapak kaki suaminya dan berharap supaya suaminya cepat sembuh ginjalnya, supaya cepat bekerja dan membantu dan menemani dia merawat anak-anaknya sampai dewasa. Kalau kita jalan di lorong-lorong bangsal rumah sakit, kita akan menjumpai seorang istri mencium-cium infus dari sang suami supaya sang suami cepat lekas sembuh dan supaya istri itu cepat lekas sembuh. Disitulah kita paham bahwasanya takdir itu tidak ada yang salah di dalam perjalanan hidup. Allah tidak pernah salah milih pundak sebagaimana Allah tidak pernah salah memilih benih untuk tumbuh di suatu tempat. Pohon korma tidak tumbuh di Jogja ya karena Allah tahu korma itu karakternya kuat dan itu butuh di tanah yang gersang. Kenapa yang tumbuh di tempat kita mangga, rambutan yang sejatinya dan notabene tidak bisa tumbuh di padang pasir? Karena Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Maka itulah yang menjadikan kita memahami kalau takdir kehidupan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ketika sebelum menikah. Bukan Allah yang salah, mungkin kita yang kurang lapang ketika menerima takdir itu berjalan pada kehidupan kita. Maka itulah yang menjadikan kita harus ngaji. Kenapa kita ngaji? Bukan sok suci. Kenapa kita ngaji? Bukan sok pintar. Kenapa kita harus ngaji, Ustadz? Bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji karena sesungguhnya ilmu itu adalah energi dan petunjuk di dalam perjalanan hidup kita. Supaya standar kita bukan standar TikTok. Supaya standar kita bukan standar Instagram. Tetapi standar kita itu sesuai dengan ilmu yang merupakan sumber energi dalam kehidupan kita. Kenapa Messi walaupun sudah memenangkan triple winner dia masih membutuhkan pelatih ketika bertanding? Simple. Karena Messi ketika bertanding dia tidak bisa membaca blind spot yang ada pada dirinya ketika merumput, yang mana blind spot itu tidak bisa dibaca kecuali pelatihnya. Kenapa Cristiano Ronaldo masih membutuhkan pelatih? Karena sehebat Cristiano Ronaldo dia tidak bisa membaca dirinya ketika punya kekurangan. Itulah yang disebut dengan weakness point. Maka itulah yang menjadikan mereka tetap butuh pelatih. Analoginya sederhana, supaya kita kuat ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, yuk harus ngaji, karena ngaji itu akan membebaskan kita dari banyak blind spot dan memberikan energi dan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah takdir yang terbaik.
Apa yang tidak kita sukai justru akan kita syukuri pada kehidupan masa mendatang selama kita ridho. Karena ridho itu membukakan jalan keluar dalam kehidupan kita. Baiknya pasangan kita terkadang tidak diberikan di awal kehidupan kita menikah, tapi terkadang Allah memberikan itu pada ujung kehidupan kita nanti di masa tua. Ketika kita tua bersamanya, dia tidak bisa jauh dari kita. Itu Allah yang menentukan, tapi kita harus selalu ingat fihi khair, semua itu pasti ada kebaikannya. Yang tidak baik itu cara kita ketika tidak tepat membaca setiap peristiwa takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebelum engkau diuji dengan suamimu, ada seorang wanita yang jauh lebih solihah daripada engkau dan diuji dengan suami yang lebih bejat daripada suamimu, yaitu adalah Aisyah binti Musahim. Sebelum saya diuji dengan istri saya misalnya, maka sesungguhnya ada laki-laki yang jauh lebih solih daripada saya tetapi diuji dengan perempuan yang lebih bejat daripada istri saya, yaitu adalah Nuh bersama dengan istrinya. Allah pergulirkan para nabi dengan ujian pada keluarganya supaya kita masing-masing paham. Kita punya contoh dalam setiap takdir musibah pada setiap keluarga kita. Coba kita lihat para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan anaknya. Kenapa kehidupan para nabi itu tidak ideal 100%? Bukankah mereka itu kan harusnya menjadi role model untuk kita? Harusnya pamannya solih, istrinya solihah, suaminya solih, kan harusnya begitu. Tapi kenapa dijadikan kehidupan para nabi itu sebagian besar ujiannya itu ada pada keluarganya? Supaya memberi arti kepada kita. Kata Imam Qurtubi, kalau nabiku aja diuji dengan keluarga kok, kamu bukan nabi, bukan rasul, pengen kehidupannya baik-baik saja. Ya enggak bisa. Kalau semuanya akan mudah untuk kita, ini kalimat yang ringan tapi susah diterjemahkan kalau sudah kita mempraktikkan. Kalau semuanya nanti dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita dapat pahala kesabaran? Kalau kita nikah, suaminya langsung soli, rekeningnya 30 miliar, sekali gesek 50 juta, sekali jajan 70 juta, gitu. Soft spoken, ya kan? Ganteng, sholat asar 1:30 sudah pergi ke masjid, ya kan? Sampai dia ketika adzan asar dia bingung ini duhur atau asar. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, maka sesungguhnya malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Di balik istri yang menangisi suami, ada suami yang juga bersedih tentang istrinya. Di balik istri yang nangis, ya Allah Ustadz suami saya gitu, ada suami yang sedang menangis di mobil, ya Allah suami saya gitu amat ya Allah gitu. Karena hidup itu memang ujian di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ada yang bernama ujian bernama keluarga. Alibat al-Maliki pernah mengatakan, likulli mu'minin mihnatun wa mihnati zaujati. Kita masih mending. Ada seorang ulama, rata-rata ulama itu diuji dengan istrinya. Betul ya Ustadz ya? Nah, beliau mantok-mantok. Oh, istri beliau nggak ada. Tapi tolong ini rekaman dipastikan sampai. Ada Sibawayh itu bagaimana ketika istrinya cemburu sama kitab yang dibaca oleh Imam Sibawayh, sampai akhirnya dia meluapkan kecemburuannya kepada Imam Sibawayh. Qadhi Iyad Abi Bakar, Masya Allah, dia minjem kitab sama temannya. Temannya bilang, ini kitab tidak ada gandanya, saya pinjamkan kepada dirimu tapi jangan sampai hilang ya. Iya. Maka Qadhi Iyad Abi Bakar itu membaca semalam suntuk kitab itu. Istrinya cemburu. Dan ketika beliau pergi sholat subuh dibakar kitabnya. Masya Allah. Coba. Pernah bakar kitab? Belum pernah kan? Maka itu dibakar kitabnya. Dan ketika dibakar kitabnya, Masya Allah, balik gitu Qadhi Iyad Abi Bakar. Loh, kitabnya mana? Saya bakar, saya cemburu. Dan beliau ketakutan karena beliau harus mengembalikan kitab itu. Tapi Masya Allah ya, ulama dulu, dia hafal apa yang dia baca semalam, maka ditulis ulang dari pagi sampai maghrib. Dan kitabnya jadi lagi satu dengan tulisannya Qadhi Iyad Abi Bakar. Tapi apa pelajaran yang kita dapatkan? Bukan kuatnya hafalan, tapi yang kita dapatkan begitulah keluarga di dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada orang yang mengatakan marriage is scary, alah, kamu belum pernah datang ke lorong bangsal rumah sakit. Yang scary itu pacaran, yang ketika pacaran hamil lalu dibuang di tengah tol,
Yang scary itu orang yang bermaksiat ketika mereka berzina. Yang scary adalah orang yang membuka kancingnya seorang wanita tanpa komitmen apapun. Kenapa sampai kalian tega mengatakan marriage is scary? Marriage itu syariatnya Allah. Kalau kamu katakan syariatnya Allah itu mengerikan, semengerikan apa kalian bayangkan kepada zat yang menurunkan syariat itu? Bukan marriage-nya is scary, hatimu yang tidak kenal dengan Allah. Al-insanu aduwwun ma jahila. Manusia itu biasanya memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Itulah yang menjadikan kita pertama, kita harus yakin takdir Allah itu tidak pernah salah di dalam perjalanan hidup kita. Jalani takdir supaya nanti kita menemukan kebaikan di masa senja. Apa yang pahit belum tentu baik untuk kita di masa tua. Kita belajar dari Ustaz Faruk Razi. Apa yang pahit ketika kita makan waktu muda belum tentu manis, belum tentu pahit untuk kita di masa tua. Berapa banyak kita tidak suka pare, tapi kebaikan pare itu kutu tubuh kita menetralisir gula. Berapa banyak ini minuman-minuman manis ini yang disukai lidah kita, tapi ternyata tidak baik untuk kita di masa tua. Karena apa yang baik belum tentu itu baik untuk kita. Dan disitulah kita paham takdir itu berjalan sesuai kehendaknya. Allah punya takdir, kita punya keinginan, tapi keinginan kita di bawah kehendak dan takdirnya Allah. Dan itu jangan pernah lupa. Jangan tanya kenapa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Kita kok nanya-nanya. Saya pernah punya pengalaman Ustadz. Saya pernah diundang salah satu miliarder di Jakarta. Lalu beliau itu timnya mengatakan sama tim saya, Ustadz Pak, nanti Ustadz kalau bisa jam 5 on time ya, jangan telat. Iya, karena owner kami pengen sekali mendengar kajian beliau. Iya. Jangan telat ya Pak. Iya. Dia tidak tahu kalau track record saya itu jarang telat. Kecuali ini aja telat. Jam 5 on time saya datang. Acaranya buka puasa ketika Ramadan. Jam 5:15 ownernya belum datang. Jam 5:20 ownernya belum datang. Saya sudah mulai ngelihat kepada MC dan EO-nya. Lalu EO-nya berbisik sama saya, Afan Ustadz, ownernya pengen dengar tausiah antum dari awal. Mohon berkenan menunggu. Tidak apa-apa gitu. Padahal saat itu maghrib jam 6 kurang 1/4. 5:30 belum datang. 5:30 lebih 5 baru datang. Berarti tinggal berapa menit lagi? Adzan 10 menit. Matematikanya bagus. 10 menit. Ketika 10 menit datang saya menyampaikan kajian. Tidak usah ditanya saya ngisi apa. Bukan itu yang paling penting. Tapi pelajaran yang kita dapatkan ketika ownernya ini miliarder ini datang 5:30 lebih 5. Tidak ada satupun orang yang berani bertanya, Pak, kenapa telat Pak? Nggak ada yang berani. Pak, jam 6 berapa ini? Nggak ada. Semuanya diam. Mari Pak, mari Pak, mari Pak. Saya nggak nanya. Saya juga nggak nanya. Kenapa telat Pak? Janjinya jam 5 Pak. Enggak, saya diam aja Pak. Gimana Pak? Sehat, sehat. Kayak tadi Ustaz Faruk Razi juga nggak nanya ke saya. Kenapa telat? Nggak berani beliau nanya. Gitu. Kalau kita sama manusia saja nggak berani nanya ketika kita hormat mencintainya dia, kita menyayanginya karena Allah gitu. Kita nggak berani nanya macam-macam. Lu masuk sama Allah suka nanya, kenapa ya Allah? Lu kok kenapa? Lah pangkatmu itu apa? Allah yang punya kuasa, kamu yang punya keinginan. Tetapi keinginanmu di bawah kuasanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu yang bertanya tadi, pastikan bahwasanya kita harus ingat surga, Bu. Pernikahan itu mengingat surga. Karena apa? Kalau kita nikah hanya mengingat kebaikan, pasti kita akan sering kecewa. Mengingat surga itu memberi kekuatan, dan mengingat dunia itu memberi kerapuhan dan kelemahan. Selama kita terus mengingat surga, maka sesungguhnya kita bersabar ketika kita menjumpai ada kekurangan dan keterbatasan. Ini ada sebuah contoh yang bagus. Ada tisu. Saya ambilkan sebuah kisah. Ada sebuah kisah based on true story, bukan based on true story, tapi betul-betul true story. Ada seorang wanita menceritakan true story-nya dia ketika di sosial media. Jazakallah khair. Dia itu sudah satu aja. Ya, lagi. Lap-lap boleh nggak lap? Ada seorang istri yang dia itu menceritakan kisah
true story, tapi true story ini powerful sekali dan bisa memberikan kepada kita insight dan kekuatan. Ada seorang istri yang bercerita, saya itu sebel ngelihat suami saya selalu meletakkan anduk di atas kasur. Setiap pagi dia meletakkan anduk di atas kasur. Saya marah, saya sebel, saya nyindir, saya sarkasme, semuanya sudah saya lalui. Tapi suami saya tetap istiqomah menaruh anduk di atas kasur. Dia tetap menaruh anduk itu di atas kasur. Akhirnya saya itu lama-lama letih, emosi saya itu lelah setiap pagi. Ya maaf, kadang-kadang perempuan itu melihat sesuatu yang kecil tampaknya menjadi sesuatu yang besar. Ketika dia kelelahan itu, maka akhirnya dia mengikuti kajian. Saya tidak tahu kajian siapa, tapi beliau pada saat tulisan itu dia mengatakan mengingat surga itu kekuatan. Akhirnya yang dilakukan oleh beliau sang wanita itu, akhirnya dia mengatakan sama pikiran sendiri, oh yang saya lakukan bukan memaksa suami saya, yang saya lakukan adalah saya harus berdamai dengan pikiran saya. Saya tidak boleh melihat selembar kain itu adalah anduk, tapi yang saya lakukan adalah itu bukan anduk, tapi permadani yang jatuh dari surga. Setiap suaminya meletakkan anduk di atas kasur, dia tidak lagi melihat objek yang dia pandang itu anduk, tapi yang dia lihat adalah inilah sepotong permadani yang jatuh dari surga. Maka biasanya dia marah, cerewet, bawel ketika hanya masalah anduk. Ketika dia sudah berdamai dengan pikirannya, ketika dia sebagaimana orang beriman mengingat surga, maka akhirnya dari rasa marah-marah berubah menjadi sebuah senyuman. Setiap dia masuk ke kamar, dia melihat ada anduk, dia tidak melihat itu anduk. Masya Allah, sepotong permadani jatuh dari surga. Ini powerful sekali kalimat ini. Setiap pagi akhirnya dia tuh melihat anduk itu tidak pernah marah. Dan sang suami tergerak hatinya, maaf ya ibu-ibu. Ini saya sampaikan sama ibu-ibu. Laki-laki itu maaf, kadang-kadang ibu menyampaikan sesuatu. Kami laki-laki itu paham, apa yang kalian sampaikan itu benar 90%. Tapi yang kami tidak suka itu intonasi dan nadanya, itu tidak suka. Benar nggak Ustaz? Masya Allah. Istri antum ada? Ada. Istrinya nggak ada. Alhamdulillah Ustaz. Habis ini hancurkan ini Ustaz memorinya. Maka akhirnya sang suami itu lama-lama paham. Saya ingatkan ya Bu, maaf sekali. Perempuan itu diingatkan oleh Imam Ahmad, perempuan itu tidak usah menggunakan wilayah laki-laki kalau ngomong sama suami. Lembut aja, tidak usah suara tinggi. Kalau kami diteriakin dengan suara tinggi, kami itu bingung, kalian itu istri saya atau musuh saya? Makanya maaf ya, kenapa orang itu kalau lagi bertengkar, mereka saling teriak, hatinya lagi jauh. Makanya ada penelitian di Harvard University, rata-rata hubungan retak laki-laki dan perempuan itu bukan masalah besar, masalah volume dan intonasi. Saya teruskan lagi. Maka ketika sang istri akhirnya mengambil anduk selalu senyum setiap pagi, suaminya itu tergerak, terharu dan gak tega. Ya Allah, istri saya ngambil anduk sambil senyum. Ada apa gerangan gitu. Dan akhirnya satu hari, akhirnya sang suami itu meletakkan anduk first time, pertama kali meletakkan anduk di atas jemuran. Ketika sang istri masuk ke kamar, dia tidak lagi menjumpai anduk. Maka sang istri itu sedih, bingung, gembira, campur aduk dia. Mana sepotong permadani yang jatuh dari surga? Dan akhirnya kisah ini, walaupun ini mungkin ringan, tapi ini hikmah. Yu'til hikmata ma yasha, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ini hikmah. Hikmah itu dhalatul mu'min, hikmah itu barangnya orang-orang beriman. Ternyata cara kita memandang adalah Allah berikan kepada kita terkadang bahwasanya suami dan istri kita tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, supaya kita belajar bahwasanya kehidupan ini real, kehidupan ini penuh dengan ujian dan kita harus berharap mengingat surga ketika melihatnya itu merupakan memberi kekuatan. Dan alhamdulillah itu yang kedua. Dan aku memandang adzan maghrib. Ini maghrib atau isya? Ini maghrib.
Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, insya Allah. Saya terus terang mohon maaf sebesar-besarnya pada kesempatan ini. Saya sangat terlambat sekali. Tapi bukan maksud hati saya terlambat, tapi qadarullah memang ketidaktahuan saya antara Muntilan dan Jogja itu kalau sore hari ternyata macetnya luar biasa. Saya tidak akan memberikan pantun karena saya tidak terbiasa dengan pantun, karena biasanya yang suka memberi pantun adalah mereka yang naik Citylink, dan saya jarang naik Citylink. Saya biasanya naik Garuda. Saya tidak tahu apakah nanti acaranya dilanjut habis maghrib sebentar atau tidak. Saya serahkan kepada Teras Dakwah, tapi qadarullah saya juga ada jadwal di Muslim United juga nanti jam 7:30 atau jam 8. Tapi kalau tidak apa-apa di sini nanti dilanjutkan sebentar pun tidak menjadi masalah. Saya ini ustadz yang sabar dan sangat baik hati. Dan saya ingat dengan satu kaidah. Kaidahnya itu apa? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu sebagaimana mayit, ngikutin aja sahibul baitnya itu mau apa. Semoga sahibul baitnya tidak durhaka kepada tamunya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf Ustaz Rorasi, insyaallah. Tapi saya senang sekali kalau istri antum tidak hadir sekarang. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Tes, ya. Mungkin ada nasihat Ustaz untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan mau masuk ke fase pernikahan Ustaz. Oh iya, bismillah. Saya izin Ustaz. Saya juga tidak bawa istri juga Ustaz, tapi istri saya biasanya mengakses. Bismillah. Pertanyaannya basic, tapi ini merupakan salah satu pertanyaan yang cukup penting untuk kita ulik dan kita mencari jawaban. Tentunya sebelum kita membahas tentang pernikahan dan bagaimana persiapan yang kita berikan di dalam pernikahan yang akan kita selenggarakan, tentunya kita paham bahwasanya pernikahan itu merupakan salah satu seni takdir terpindah, salah satu seni takdir terpanjang pada kehidupan manusia. Siapapun yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, maka itu adalah nama seseorang yang telah digoreskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Febi, atau kami memanggilnya dengan Bibu, bagi dunia mungkin dia wanita biasa, tetapi bagi saya maka dia adalah permasyuri hati saya. Dan telah dicatatkan namanya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Umar Mita mungkin bagi dunia itu adalah nama lelaki biasa, tetapi bagi Bibu, istri saya adalah laki-laki yang diturunkan dan telah digoreskan namanya kepada beliau 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena pernikahan itu bukanlah masalah urusan biologi semata, tapi pernikahan itu masalah ketika kita berbicara tentang kualitas di dalam kehidupan. Makanya maaf, di mana Rasulullah itu meninggal dunia? Rasulullah itu tidak meninggal dunia dalam perang Badar tanpa menafikan keutamaan perang Badar. Nabi Muhammad itu tidak meninggal di perang Uhud tanpa menafikan keutamaan di dalam perang Uhud. Nabi Muhammad juga tidak meninggal di Masjidil Haram. Padahal kita tahu jengkal tanah yang paling Allah cintai itu adalah Masjidil Haram. Dan Nabi Muhammad pun tidak meninggal di Masjid Nabawi, yang mana kamar beliau dengan Masjid Nabawi hanyalah selemparan anak kecil ketika melempar batu. Tapi di manakah Rasulullah itu meninggal dunia? Rasulullah itu meninggal dunia di atas pangkuan Ibunda Aisyah di depan Fatimah, bukan di depan Abu Bakar dan bukan di depan Umar bin Khattab. Makanya kalau kita membaca tarikh dan membaca sirah, kita mendapatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Nabi Muhammad itu sakit dari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin pagi membaik. Makanya ketika Nabi itu pada hari Senin pagi membaik, maka beliau keluar dari kamar dan ikut bergabung pada sholat yang diimami oleh Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu beliau meninggal dunia pada saat kondisinya membaik. Kayak lampu lah, lampu itu kalau mau mati biasanya terang. Makanya kalau tadi pagi ada yang ngomong hari ini seger sekali, hati-hati. Biasanya sudah dekat dengan kematian. Maka pada hari Senin Rasulullah itu membaik. Pada saat itulah Abu Bakar meminta izin kepada Nabi ketika Nabi sudah membaik, maka Abu Bakar itu berprasangka Nabi sudah bisa mengimami sholat.
nanti pada waktu sholat duhur. Makanya beliau pergi ke Sunuh. Kalian tahu Sunuh? Insya Allah tidak tahu. Sunuh itu merupakan nama kampung di perbatasan kota Madinah. Karena disitulah beliau menempatkan istrinya yang keempat, itu di Sunuh. Dan beliau tidak sempat menjenguk istrinya yang keempat karena beliau ditunjuk oleh Nabi mengimami sholat, sehingga beliau tidak bisa meninggalkan Masjid Nabawi selama 3 hari. Karena Abu Bakar melihat Nabi Muhammad membaik, beliau izin pergi ke Sunuh. Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad membaik, maka Umar bin Khattab pun sama. Umar bin Khattab pun melakukan aktivitas pada hari itu. Dan tidak ada satupun orang yang menyadari hari itu Nabi itu meninggal dunia. Ketika satu persatu sahabat senang melihat Nabi sudah membaik, mereka pergi satu persatu. Nabi masuk ke kamarnya Aisyah. Tidak lama setelah itu Rasulullah memburuk begitu cepat. Di atas pangkuan ibunda Aisyah. Maaf, Nabi itu sakaratul mautnya lebih daripada sakaratul mautnya orang biasa. Ada seorang ustadz nasional, dia pernah menyampaikan di YouTube, Nabi Muhammad tidak merasakan sakaratul maut. Maaf, perkataan itu tidak benar. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran wa Umuril Akhirah, disampaikan Nabi itu merasakan beratnya sakaratul maut, dan sakaratul maut itu Nabi paling berat yang pernah dirasakan manusia. Berdasarkan keumuman hadis yang disampaikan Nabi dalam riwayat Muslim, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya kalau sakit 2 kali sakitnya kalian. Saya sakitnya 2 kali. Sakaratul mautnya pun 2 kali. Maka pada saat itu Nabi itu lemah, lalu beliau tiduran di atas pangkuan ibunda Aisyah. Pada saat itulah ibunda Aisyah merasa iba dan berusaha untuk mengingatkan Nabi membaca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi Nabi terlalu lemah. Saking terlalu lemahnya, maka Nabi tidak bisa membaca, kecuali diangkat tangannya oleh ibunda Aisyah, dan ibunda Aisyah membacakan 3 surat itu kepada Rasulullah dan meniupkan pada telapak tangan Nabi 3 kali. Setelah ditiup, diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa diraba oleh tangannya Nabi. Siapa yang datang setelah itu? Fatimah radhiyallahu anha, putri beliau yang tersisa. Melihat bapaknya dalam kondisi lemah di atas pangkuan ibunda Aisyah, pecah tangisan Fatimah. Lalu Nabi tidak tega, karena Fatimah itu mahkota di hati dan jiwa Rasulullah. Beliau memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan kupingnya kepada lisan mulianya Rasulullah. Maka Fatimah mendekatkan kupingnya. Bisikan pertama membuat Fatimah tambah menangis. Ketika Nabi melihat Fatimah tambah menangis, maka Nabi memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan kembali kupingnya ke lisan mulianya Nabi. Dekatkan lagi yang kedua. Barulah beliau menahan isak tangisnya. Saat itu ibunda Aisyah tidak berani bertanya apa yang dibisikkan Nabi kedua-duanya. Setelah Rasulullah meninggal, barulah ibunda Aisyah itu tanya, apa yang dibisikkan pertama? Oleh suamiku dan bapakmu sampai kamu bertambah nangis. Aisyah bertanya. Fatimah menjawab, yang dibisikkan pertama kali oleh bapakku adalah la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Sudahi tangisanmu wahai Fatimah. La karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Sudah tidak ada lagi rasa sakit untuk bapakmu setelah hari ini. Kayak isyarat Nabi hari ini wafat. Ketika akhirnya Fatimah tambah nangis, pada saat itulah Rasulullah membisikkan yang kedua. Apa yang kedua? Innaki min ahli aqrabu minni luhuqan. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku, maka itulah aku akhirnya menahan isak tangisku. Dan tidak lama setelah itu 6 bulan beliau pun ikut wafat setelah wafatnya Rasulullah. Tapi yang indah untuk menjadi perhatian kita, kenapa Nabi tidak diwafatkan di Masjidil Haram? Kenapa Nabi tidak diwafatkan di Masjid Nabawi? Memberi arti kepada kita, semua itu terjadi karena durus, ibarat, dan hikam. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, tiga-tiganya ada makna berbeda, tapi saya nggak nerangkan tiga-tiganya. Ada durus, ibarat, dan hikam. Ada pelajarannya. Pelajarannya adalah memberitahukan kepada kita, tidak ada hal terindah ketika seseorang meninggal dunia, kecuali meninggal dunia di depan pasangan yang telah menemaninya, saling memberikan ridho untuk melanjutkan kehidupan di alam barzakh. Dan itulah kenapa Nabi meninggalnya di atas pangkuan ibunda Aisyah. Jauh dari Abu Bakar, tidak dekat dengan Umar bin Khattab.
Makanya ketika Nabi sudah meninggal, barulah saat itu Umar bin Khattab datang. Barulah setelah itu Umar bin Khattab agak terlambat. Kenapa Abu Bakar agak terlambat? Karena beliau dari sono. Karena paginya minta izin sama Nabi. Maka itulah yang dinamakan dengan rahmat. Sebagaimana yang kita baca di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmat itu di situ salah satu maknanya. Makanya kalau kita sering menjumpai ada seorang wanita akan meninggal dunia, kalau suaminya belum datang, dia selalu tanya, mana Fahru Razi? Sedang perjalanan. Kan Fahru Razi bukan hanya antum, Ustaz. Kan begitu. Kalau suaminya Umar, mana Umar? Mana suamiku? Kalau belum datang dia nutup mata gitu, buka mata lagi. Sampai biasanya suaminya pulang, barulah dia menutup mata. Biasanya sampai berujung kepada wafatnya. Itu rahmat. Ada anak, ada perempuan punya anak 7. Lalu 6-6-nya sudah hadir. Lalu salah satunya belum hadir. Sebut saja Rini, belum hadir. Maka setiap ibu itu membuka mata pasti yang ditanya, Rini mana? Masih naik pesawat, nutup mata. Buka mata lagi. Anak saya ini nanti pasti cerita sama ibunya. Maka akhirnya Rini mana gitu. Rini baru turun pesawat. Nanti kalau akhirnya betul-betul Rini sudah datang, dilihatin gitu dari ujungnya. Biasanya setelah itu nutup mata, biasanya meninggal dunia. Pernah ngeliat kayak gitu? Itu rahmat. Itu rahmat. Dan itulah yang menjadikan kita paham seindah itu sebenarnya pernikahan. Walaupun tentunya kebahagiaan itu bukan menjanjikan sesuatu tentang kepuasan. Pernikahan yang membicarakan tentang ketenangan itu mempadu-padankan antara bersabar dengan kekurangan dan mengharapkan ridho kepada Allah. Disitulah baru ketemu arti ketenangan dan kebahagiaan. Makanya kalau kita sudah nikah, maka semenjak kita nikah kita punya keluarga, maka tidak ada memori yang paling mendarah daging dalam hati dan sanubari kita kecuali keluarga. Buktikan omongan saya kalau kita nanti membaca riwayatnya Barok bin Azib. Dalam riwayat Barok bin Azib, kalau manusia itu baru meninggal dunia, dimasukkan ke kubur, ditanya sama siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Ketika ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, ketika dia bisa menjawab pertanyaan, Allah memberikan kepadanya privilege 2. Dan ini sebenarnya sudah luar biasa. 1, iftahu lahu baban ilal jannah. Buka antara dirinya dengan surga. View-nya surga. Membosankan? Ya enggak membosankan. Kalau membosankan berarti bukan surga. Sudah view-nya surga ketika Allah mengatakan iftahu lahu baban ilal jannah. Yang kedua itu apa? Akan didatangi orang yang begitu rupawan dan begitu bersahabat dan dia langsung akrab. Lalu berkata, man anta? Ana amaluka sholih. Dia didampingi sama sahabat, sama bestie, sama soulmate, sama CS yang akan senang menghabiskan waktu sampai hari kiamat itu datang. Karena apa? Barzah itu panjang. Imam Nawawi 48 tahun, tapi beliau di barzah sekarang sudah 600 tahun kurang lebihnya. Makanya harus ada teman. Sudah dapat 2 privilege itu, apakah penghuni kubur senang dan diam lalu bertakbir Allahu Akbar? Enggak. Penghuni kubur berteriak, teriakan yang pertama di dalam kubur, di malam yang pertama. Kalian tahu apa teriakan para penghuni kubur yang pertama? Ya Rabbi, aqimisah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, tolong segerakan kiamat supaya aku berjumpa dengan surga? Enggak. Supaya aku lekas berjumpa dengan mahsyar? Enggak. Aqimisah hatta arji ila ahli. Tolong segerakan kiamat supaya aku lekas ketemu kembali dengan keluargaku. Kalau yang meninggal wanita, dia merindukan suami. Kalau yang meninggal suami, dia merindukan istri. Kalau yang meninggal orang tua, dia merindukan anak. Dan kalau yang meninggal anak, dia merindukan orang tua. Guncangan kematian pun tidak akan pernah mampu menghapuskan ikatan memori yang pernah terjadi dari sebuah pernikahan.
untuk menggambarkan kepada kita pernikahan itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Pernikahan itu berdampak besar pada seluruh kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya itulah yang menjadikan kenapa dalam Islam mengkondisikan orang untuk mudah menikah. Menikah itu mudah, bercerai yang kadang lebih susah. Menikah itu digampangkan dalam syariat. Bahkan kalaupun kita tidak punya apapun, maharnya apa saja. Kenapa kok Islam itu memudahkan pernikahan? Karena sebesar itu efeknya di dalam kebaikan ketika kita memiliki sebuah kesabaran. Dan memang betul, menikah itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pastinya menikah itu menjanjikan keberkahan bagi mereka yang senantiasa bersabar. Apa yang harus kita lakukan? Karena perkara inilah yang tadi saya sampaikan, jangan jomblo terlalu lama. Karena sesungguhnya Dajjal sebentar lagi muncul. Maka segera cepat untuk menikah. Maka setidaknya ada 3, karena waktu kita yang sangat terbatas. Ada setidaknya 3 perkara yang harus kita jaga sebelum kita menikah. Kalau ada di antara kita yang belum menikah, bukan waktunya yang salah, enggak. Bukan waktunya yang terlambat, bukan. Kalau yang menahan kalian untuk menikah itu sesuatu yang haram, baru kalian itu terlambat karena kalian dilambatkan oleh kemaksiatan. Tapi kalian kalau belum menikah tetapi yang menahan kalian bukan sesuatu yang haram, itu namanya bukan terlambat. Tapi segala sesuatu memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jam 1 siang di kota Indonesia, di wilayah Indonesia tidak sama dengan jam 1 siang wilayah Saudi. Karena setiap dari kita memiliki waktunya masing-masing. Dan kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu kita dengan ukuran sepatu orang ketika di dalam pernikahan. Kalau Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki, Allah pun membagi jodoh sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang nikah umur 25 baru punya anak 30. Ada orang nikah 29 tapi langsung punya anak. Semua orang memiliki waktunya masing-masing. Selama yang menahan kita bukan kemaksiatan, bukan terlambat. Tapi Allah memberikan di waktu yang tepat, karena waktu itu semuanya baik. Tapi tidak semua waktu itu tepat untuk kita masing-masing, karena ketepatan itu diakurasi dengan banyak hal. Makanya tidak perlu sedih. Kalau ada yang berkomentar, kamu kok telat mbak nikahnya? Hits, saya enggak telat. Karena yang menahan saya bukan kemaksiatan. Yang menahan saya adalah kebaikan dan ketaatan yang saya sibukkan. Kecuali kita sudah pacaran 21 tahun dan tidak segera menikah. Nah itu telat. Nah itu sudah kelewatan batas. Maka apa yang harus dipersiapkan? Singkatnya, apa yang dipersiapkan sebelum pernikahan, laki-laki ataupun ikhwan ataupun akhwat? Yang pertama yang kita harus mengerti adalah bahwasanya pernikahan itu diantara perkara yang penting untuk selalu kita kondisikan, dan kita harus selalu sadari betul di dalam pernikahan kita. Yang kita persiapkan itu adalah bagaimana ketika kita menikah, jangan menikah sampai betul-betul kita sudah memberikan takzim yang terbaik kepada ibu kita dulu. Jadi kalau misalkan ada di antara kita belum menikah, mungkin bukan karena Allah menahan jodohmu, tapi Allah sedang memberi waktumu untuk takzim dan berbakti kepada ibumu. Menyelesaikan urusan dengan orang tua itu penting. Dan pastikan bahwasanya ketika kita merawat hubungan kita dengan ibu, itu merupakan perkara krusial pertama sebelum kita memulai langkah besar dalam kehidupan kita bernama pernikahan. Kalian pasti pernah membaca surat Maryam ayat 31. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu perkataan Nabi Isa ketika Nabi Isa berkata, aku berbakti kepada ibuku, aku tidak dijadikan oleh Allah kasar dan tidak dijadikan oleh Allah itu celaka. Makanya akhirnya selama kita memberikan takzim terbaik kepada ibu kita, itulah jimat terbaik dalam kehidupan kita. Karena Allah menggaransi dengan 2 perkara. Allah tidak akan menjadikan kamu celaka dan kamu tidak akan pernah kasar selama kamu berbakti kepada ibumu. Berbakti ya, bukan menjadi anak mama. Karena belum tentu anak mama itu berbakti. Bedakan anak mama dengan anak yang berbakti itu beda. Itu beda sekali definisinya. Berbakti. Itulah mengapa Nabi Isa itu termasuk Nabi yang paling lembut. Kalau kita sekarang lagi terkenal dengan kalimat soft spoken, Nabi Isa itu soft spoken.
Baca riwayat tentang Nabi Isa, omongannya itu lembut sekali. Beliau adalah orang yang mengatakan, kalau ada orang yang bersumpah dengan nama Allah dan aku melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang lihat mataku, aku lebih rela menculak mataku daripada mendustakan sumpahnya orang. Itu kelembutan Nabi Isa. Orang yang lembut sekali itu Nabi Isa salah satunya. Dan Nabi Isa dijaga oleh Allah dan diselamatkan dari kecelakaan. Makanya beliau diangkat oleh Allah dan hari ini masih hidup. Nafasnya masih sama dengan nafas oksigen yang kita hirup dan akan diturunkan pada tugas yang besar ketika membunuh Dajjal. Kenapa Allah selamatkan seindah itu Nabi Isa? Itu tergambar pada kunci yang Allah bocorkan dalam tanda petik di dalam surat Maryam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Jangan ada wanita yang menikah ketika dia masih punya hutang pengasuhan dengan ibunya. Jangan ada laki-laki yang menikahimu lalu dia berhutang dengan ibunya dalam luka pengasuhan. Karena apa? Tidak akan baik mereka yang menjaga jarak dengan ibunya ketika air susu itu harus dibalas di dalam kehidupan sebelum kita memberikan air susu kepada putra dan putri yang Allah berikan kepada kita. Tidak berkah air susumu kalau air susu yang membentukmu tidak kamu balas. Dan tidak ada tetesan yang paling mahal di atas muka bumi ini kecuali tetesan air susu yang diberikan ibu dalam kehidupan kita. Makanya nanti kalau cari suami, lihat yang paling baik dan paling takzim dia kepada ibunya. Karena dia insya Allah lembut dan tidak akan pernah dibiarkan celaka oleh Allah. Makanya kalau kita ada kejadian tabrakan, misalkan ada di jalan, kok tiba-tiba kita nggak jadi tabrakan, dia kasar ngomongnya, padahal kita sudah minta maaf, masih aja dia menghujat kita, misuh-misuhin kita. Ini pasti tidak baik sama ibunya. Tapi tidak usah ngomong gitu, nggak baik ya sama ibunya, tidak usah. Wa barram biwalidati, nggak usah. Sebentar lagi. Yang pertama adalah kepada ibunya, selesaikan dulu. Kalau kalian sudah mendapati ada seseorang kok baik sama ibunya, maka peganglah, karena itu mutiara. Selain dari urusan sholat dan lainnya, sholat itu nggak usah dibicarakan, itu kan basic, nggak usah dibicarakan. Lihat bagaimana dia dengan ibunya. Sekali lagi ya, bedakan antara anak mama dengan anak yang berbakti, karena itu berbeda. Pernah ada yang menyampaikan ke saya nggak setuju surat Maryam itu. Saya punya teman saya dekat dengan ibunya tapi hidupnya berantakan. Saya tanya ulang, itu anak mama atau anak yang berbakti? Nah, dia tertegun dan tidak bisa jawab. Anak mama, Ustaz. Beda anak mama dengan anak yang berbakti. Pastikan ini selesai. Karena sesungguhnya kalau ini selesai, insya Allah ada dua garansi yang Allah berikan. Ikhwati dan ikhwan. Saya sampaikan sebuah perkara yang saya dapatkan setelah ibu dan bapak meninggal dunia. Dunia tidak akan pernah lagi sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Sebelum itu datang, berikan yang terbaik. Karena ibu kita itu kalimatnya dahsyat. Mari kita belajar dari kisah Jurej. Sebagaimana para ulama mengatakan antara kita dan ibu kita adalah kesialan kalau kita tidak memberikan baktinya, maka antara kita dan ibu kita keberkahan kalau kita memaksimalkan. Ada kisah yang disampaikan Nabi dalam riwayat Muslim dan mungkin banyak ustadz yang sudah menyampaikan. Ustadz Farul Razi mungkin sudah menyampaikan. Nabi mengatakan ada kisah anak kecil yang bisa bicara selain Nabi Isa, namanya Jurej. Gimana kisahnya Jurej? Jurej itu saking solihnya dia bangun tempat ibadah berdampingan dengan rumah ibunya. Satu waktu dia sedang sholat sunnah, lalu ibunya memanggil, ya Jurej. Lalu seketika pada saat itu Jurej itu berpikir, saya teruskan sholat atau saya batalkan sholat memenuhi panggilan ibu saya. Saya teruskan sholat. Ibunya lalu berkata kembali, ya Jurej. Saya teruskan sholat atau saya batalkan sholat. Saya teruskan sholat. Yang ketiga, ya Jurej. Saya teruskan sholat atau saya batalkan sholat. Saya teruskan sholat. Ibunya sebel. Lalu ibunya sempat sedikit berkata dan berkelakar, ya Jurej, dipanggil ibu kamu tidak datang, semoga kamu tidak mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Nah, saya membaca di dalam beberapa syarah itu sebenarnya ibunya itu sedikit bercanda.
Karena dia tahu bahwasanya Juret itu adalah laki-laki soleh yang tidak pernah kenal perempuan. Dan dia ngomong kayak gitu tuh sesuatu yang sifatnya annaha la tatasawwar bi annahu sataqa. Dia tidak pernah berpikir kalau itu akan terjadi. Makanya dia berkata, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat senyuman seorang pelacur. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Sampai satu waktu di kampungnya Juret ada seorang pelacur yang dia berzina dengan penggembala sapi. Lalu ketika hamil, maka dia diinterogasi oleh penguasa pada saat itu yang sangat ketat menjalankan syariat. Kenapa kamu hamil? Siapa yang menghamili kamu? Wanita ini langsung menyebut nama Jurej. Jadi namanya framing kepada ulama dengan fitnah wanita itu dari dulu sudah ada. Maka ditanya, kamu siapa yang menghamilinya? Yang menghamili saya Jurej. Karena penguasa pada saat itu tidak tahu kalau perempuan ini berdusta, penguasanya langsung membenarkan. Digerebek itu rumahnya Juret, ditangkap Juret. Dan rumahnya ibadah itu dihancurkan. Wahudimat suami Ahad. Dihancurkan tempat ibadahnya. Lalu digelindanglah Juret dari rumahnya untuk dibawa ke alun-alun, dijebloskan ke penjara. Dan rutenya melewati rumahnya sang pelacur yang memfitnah Juret. Mengatakan Juret itu bapaknya. Juret di tali, di kerangkeng, jalan dia. Sembari diarak sama anak-anak kecil. Sampai akhirnya ketika sang pelacur itu tahu bahwasanya Juret akan diarak depan rumahnya, maka perempuan itu keluar dari rumahnya. Lalu dia ketika melihat Juret itu lagi diseret-seret dalam kondisi dihinakan, maka perempuan itu melihat Juret dalam kondisi tersenyum. Dan pada saat itu langsung Juret ketika melihatnya tersenyum, maka Juret pun ikut tersenyum. Tidak lama setelah itu dijebloskan ke penjara. Maka wanita itu akhirnya hamilnya melahirkan. Karena Juret walinya Allah. Waliyun min awliyaillah. Beliau itu walinya Allah. Maka dijadikan anak laki-laki. Anak itu, anaknya perempuan itu bisa bicara padahal baru lahir. Dan berkata, bapakku bukan Jurej. Bapakku adalah penggembala sapi yang berzina dengan ibuku. Gempar kampung itu. Ditanya kembali, diinterogasi kembali, dan akhirnya perempuan itu ngaku kalau itu bukan Juret tapi memang penggembala sapi. Akhirnya Juret segera penguasanya memasuki penjara kembali, lalu akhirnya dilepaskan, dan ketika meminta maaf akan dibangunkan tempat ibadah yang lebih besar, Juret mengatakan jangan, bangunlah kembali sebagaimana semula. Tapi saat itu penguasanya bertanya, kenapa kami ketika melewati rumahnya pelacur engkau tersenyum kepada pelacur itu? Lalu Juret berkata, karena aku ingat omongan ibuku ketika aku tidak menjawab panggilannya ketika aku lagi sholat. Paham kalian kisah ini? Kalau sedang sholat, sunnah secara panduan fikih boleh membatalkan kalau dipanggil seorang ibu dalam beberapa pendapat Hambali. Kalau dalam panggilan itu saja ternyata bisa mendatangkan kerumitan dan algoritma kesialan dalam tanda petik itu bisa datang kepada kita hanya karena sholat kita tidak memenuhi panggilan ibu. Apalagi nggak sholat kita nggak memenuhi panggilan ibu. Apalagi kalau teleponnya kamu nggak angkat. Apalagi kamu menyiksa orang tua dengan kerinduan. Jangan. Karena sesungguhnya kalau mau nikah harus selesai dulu dengan urusan ibu. Akhirnya seorang wanita tidak akan berkah untuk putrinya dan putra yang dia lahirkan kalau antara dia dengan susu yang membentuknya tidak beres. Makanya maaf ya, kalau masalah derhaka dan ketaatan selalu dibalas dengan anak. Maaf ya, banyak orang tua peminum anaknya tidak peminum. Banyak orang tua yang tidak sholat anaknya sholat. Banyak orang tua tidak pakai jilbab anaknya pakai jilbab. Tapi itu tidak berlaku dalam satu dosa. Kalau dia durhaka, pasti anaknya durhaka. Wahab bin Munabih mengatakan, man waqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwaqqiruhu. Kamu kalau enggak hormat sama orang tuamu, pasti anakmu enggak hormat kepadamu. Dan kalau kamu hormat kepada orang tuamu, pasti anakmu hormat kepada dirimu. Dan itu ketentuan yang tidak akan berubah sampai matahari terbit dari arah barat. Perbaiki dulu sama ibu. Ibu saya begini Ustadz, maafin supaya kamu juga gampang dimaafin. Nanti kalau kalian nikah, saya ingatkan.
Kalau kalian nikah, jangan pernah menghalangi suami kalian dan istri kalian untuk berbakti kepada orang tua kalian ataupun kepada mertuanya. Kenapa? Sekalinya kalian menjadi istri yang menghalangi suamimu untuk berbakti kepada ibunya, demi Allah, pegang kepala dan leher saya. Kamu akan diberikan anak yang nanti anakmu bisa jadi mendapatkan pasangan yang menghalangi anakmu untuk berbakti kepada kamu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu diperlakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya singkatkan yang kedua. Saya lanjutkan, Ustaz. Yang kedua, jaga kesucian diri kita. Jangan zina dan jangan pula mendekati. Az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu hutang dan cara membayar hutang itu melalui keluarganya ketika dia tidak segera bertaubat. Orang yang suci jauh lebih memberikan keberkahan dibandingkan yang cantik mempesona ketika tidak segera berhenti dari kasus perzinahannya. Sucinya seseorang dalam pernikahan itu akan lebih cepat menurunkan keberkahan. Dan zina itu masalah besar. Zina itu merusak 4 perkara sekaligus. Merusak agama, merusak akal, merusak nasab, dan merusak akhirat. 4-empatnya sekaligus rusak. Kalau ada orang minum khamr, yang dirusak hanya akal, tapi nasab tidak rusak. Tapi kalau zina, nasab rusak, akal rusak, agama rusak, semuanya rusak 4-empatnya sekaligus, langsung 4-empatnya rusak. Makanya sering kan saya berkata, dulu saya sering menyampaikan, tidak ada janin, tidak ada rahim yang paling kotor kecuali rahim seorang wanita yang terbasahi dengan airnya seorang laki-laki yang belum halal di hadapan Allah. Karena dia membuka segel di hadapan Allah dan di hadapan orang tuanya dengan cara yang tidak benar. Dan tidak ada orang tua yang paling bejat kecuali orang tua yang memiliki anak perempuan lalu dia berzina dengan perempuan lain. Karena dia telah membuka kunci supaya anaknya dizinai sama orang lain. Ada kisah yang saya baca di dalam kitab Darul Kutub. Ada kisah beberapa ratus tahun yang lalu. Ada seseorang itu sedang membaca tulisannya Imam Syafi'i, Az-zina dainun. Zina itu utang. Dia baca, dia gemeter dia. Tapi tidak disebutkan nama dalam kisah nyata ini. Tapi dia gemetar ketika membaca itu. Dia punya anak perempuan. Lalu dia panggil budaknya, sini, tolong temani anak saya keluar. Kemanapun kalau dia mau pergi. Kalau ada yang mau ngapa-ngapain anak saya, jangan diapa-apain. Kecuali kalau perbuatannya mengancam nyawa anakku. Budaknya tidak percaya dan mengulang kembali. Maksudnya gimana ya Sayyidi? Kalau ada yang mengganggu anakku, dibiarkan aja, nggak usah diapa-apain. Kecuali kalau sudah mengancam nyawa anakku. Muta'akid, yakin ini? Yakin. Ya sudah kalau memang perintahmu. Akhirnya budak ini nemenin putrinya kemana-mana. Dan putrinya itu cantik, mempesona, jelita. Dan pada satu waktu anaknya itu jalan ditemani budaknya. Setiap laki-laki yang melihat itu takjub dengan kecantikan paras putrinya. Karena putrinya tidak pakai niqab. Akhirnya kemana-mana diikutin itu banyak laki-laki. Sampai satu waktu ada sebuah kejadian. Ada laki-laki yang melihat putri sang majikan itu tertegun dengan parasnya yang cantik. Tidak kuat menahan rasa dan gejolak. Ditabrak putri sang majikan. Lalu dicium. Lalu dia kabur. Budaknya itu mau ngejar tapi ingat pesan dari majikannya untuk tidak usah diapa-apakan. Akhirnya dibiarkan. Pulang ke rumah. Pada saat itulah dikabari, Sayyidi, iya, putrimu ini tadi ada yang menabraknya. Terus dan menciumnya. Majikannya nanya apa? Di pipi sebelah mana putriku dicium sama laki-laki asing itu? Di pipi sebelah kanan. Lalu dia kabur. Lalu sang majikan itu mengatakan astagfirullah. Lalu dia sujud syukur. Lalu dia berkata, ya Allah, aku sepanjang hidupku tidak pernah ngerusak kehormatan perempuan. Tidak pernah sama sekali ngerusak. Cuma sekali ya Allah, aku pernah takjub kepada kecantikan seorang wanita. Lalu aku tidak kuat menahan rasa. Aku tabrak perempuan itu dan aku cium. Di pipi sebelah kanan. Sebagaimana hari ini aku membayar hutang putriku dicium di sebelah kanan. Paham artinya ini? Sedemikian beratnya masalah zina. Kenapa?
kamu berzina walaupun kamu ketawa, kamu telah membuka segel di depan Allah dan membuka segel di depan bapaknya. Dan tidak ada lagi manapun di dunia ini yang mau ketika putri yang beliau cintai dibuka segelnya dengan cara yang haram. Makanya logika saya itu tidak main kalau sama ada orang yang cerita, berapa kali kamu sudah tidurin perempuan? 30 kali sambil ketawa kakak-kakak cekiki. Saya tidak paham itu ketawanya kenapa. Bagi saya logika saya tidak masuk. Bagi saya logika saya nggak masuk. Jangan, zina itu merusak semuanya. Zina itu merusak semuanya. Seneng, lamar. Tidak seneng, tahan. Sebutkan namanya di hadapan Allah pada sepertiga malam. Minta tolong sama Ustadz Farul Razi untuk ikut mendoakan. Insya Allah mustajab. Yang kedua, jangan zina. Saya singkatkan, jangan zina. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka jagalah hati. Karena sesungguhnya terutama untuk perempuan, jangan sampai kita menikah dengan membawa dendam pada hati kita. Syekh Khamis hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup, pernah ditanya, siapa laki-laki yang tidak layak untuk kami nikahi dan wanita yang tidak patut kami nikahi? Laki-laki dan perempuan yang pendendam jangan nikahin. Karena kalau sudah pendendam nanti biasanya akan turun sama anak. Maaf ya ibu dan bapak, saya sampaikan kisah. Walaupun kisah ini kisah Israiliyat, walaupun kisah Israiliyat pun masih menjadi khilaf di antara para ulama, tapi tidak apa-apa, kita ngambil point of view-nya saja. Dan saya mendapatkan ini dari Ustadz Noman Alihan. Nabi Yakub itu ketika mau nikah, maka ada perempuan yang ditaksir sama beliau namanya Rachel. Lalu ketika beliau menaksir Rachel ini, maka beliau menggembala kambing. Ternyata setelah selesai menggembala kambing untuk menjadi mahar setelah sekian tahun, ternyata orang tuanya Rachel itu tidak langsung menikahkan Nabi Yakub dengan Rachel, tapi dengan kakaknya namanya Leah. Namanya siapa? Leah. Dan ternyata ketika menikahi Leah itu beliau punya anak 10. Yang kita tahu yang melempar Yusuf itu 10 saudaranya itu. Maka ketika menikahi Leah pada saat itu, maka sesungguhnya Nabi Yakub masih punya keinginan untuk menikahi Rachel dan akhirnya menikahi Rachel dan akhirnya punya anak 2, Bunyamin dengan Yusuf. Disitulah akhirnya kita paham kenapa 10 saudaranya Yusuf benci dengan Nabi Yusuf. Itu bukan karena Nabi Yakub itu parentingnya tidak bagus ketika pilih kasih, tidak lah. Mosok Nabi parenting tidak tahu. Kalau parenting nggak tahu kok dipilih jadi Nabi, itu kan nggak mungkin, nggak masuk akal kita kalau belajar itu. Tapi sebagian besar kalau dari riwayat Israiliyat ini akhirnya apa? Karena 10 anaknya Nabi Yakub ini dia mendapatkan warisan gen secara DNA, kebencian dari ibunya turun kepada anak-anaknya. Akhirnya karena ibunya ini Leah nggak suka dengan Rachel, itu turun kepada 10 anaknya. Makanya Allah tidak salah ketika Allah mengibaratkan perempuan itu dengan kalimat wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi'idni rabbih. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman yang subur dan kuat, dan tanah yang gersang la yakhruju nabatuhu illa nakida, dan tanah yang gersang dan tidak subur mengeluarkan pohon yang merana. Ini tidak bicara tentang pertanian untuk Universitas Pertanian Bogor. Ayat ini bicara tentang perempuan. Perempuan itu saking Allah itu maha latif, lembut banget Allah itu menyampaikan tentang wanita itu dengan diksi wanita itu kayak tanah. Kalau tanahnya subur, yang tumbuh akan subur. Anak-anaknya akan subur. Tapi kalau wanitanya tidak subur, membawa banyak penyakit pada hatinya, maka sesungguhnya anak-anaknya pun akan tumbuh merana karena berdasarkan dari tanah yang sudah tidak subur. Itulah pentingnya menjaga hati kita sebelum kita menikah. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian. Kalau sudah bersih, maka kesolihan laki-laki ketika bertemu dengan sucinya rahim seorang wanita, maka disitulah qurrata ayun akan mudah didapatkan. Makanya maaf, kenapa Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim sama-sama Nabi, laki-lakinya itu kriteria nomor 1 dalam kesolihan. Tapi kenapa yang satu dapat Ismail, yang satu dapat Kan'an? Pernah kita membaca tulisannya Imam Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir menerangkan,
Kenapa Nuh itu mendapatkan Kan'an dan kenapa Ibrahim itu mendapatkan Ismail? Karena dibedakan tanahnya yang berbeda. Tanahnya Nabi Nuh tidak beriman, tanahnya Nabi Ibrahim itu beriman. Wal baladut thayyib, tanah yang baik. Itu menentukan perbedaan. Makanya akhirnya disitulah kita mengerti betapa besarnya fungsi kita untuk membersihkan hati sebelum kita melangsungkan pernikahan. Jangan menikah kepada orang yang sedang dendam sama mamahnya. Saya dendam sama mama saya, cepat nikahi saya supaya cepat saya keluar dari rumah. Jangan. Spekulasinya terlalu besar. Jangan nikahi laki-laki yang ketika laki-laki itu mengatakan bapak saya itu bodoh, ibu saya bodoh, tidak usah nikahin. Walaupun dia parasnya menggoda hati. Karena sesungguhnya tidak ada keselamatan orang yang tidak rapi hubungannya dengan ibunya. 3 itu dipersiapkan. Sebenarnya ada 30, tapi tidak mungkin saya menyampaikan 30. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Semoga Allah berkahi Ustaz Farul Razi, Allah berkahi para asatid yang ada di sebelah kanan, Allah berkahi kepada orang tuanya Mas Akhid, Allah berkahi seluruhnya, Allah berkahi para tetangga-tetangga yang sudah luar biasa memberikan wakaf yang terbaik sampai mau direpotin dengan banyaknya orang yang datang. Dan semoga kita selalu dikumpulkan dalam kondisi yang baik. Semoga kita tidak menikmati narasi pertikaian, kita tidak menikmati narasi permusuhan. Di sana mengatakan Wahabi, di sana mengatakan Ahlul Bid'ah, sudah tidak usah ikut-ikutan. Saya itu kadang-kadang bingung. Saya kadang disebut Wahabi, kadang disebut dengan Ahlul Bid'ah. Makanya saya terkadang minta ketegasan. Saya ini Wahabi atau Ahlul Bid'ah gitu. Tapi belum mendapatkan jawaban sampai hari ini. Makanya tidak usah ikut-ikutan, ya. Dan tidak usah orang yang berkomentar di sosial media itu ditanggepin. Kenapa? Cara mendiamkan orang bodoh adalah mendiamkannya. Semakin ditanggepin orang bodoh, semakin menurunkan kualitas kita di dalam masalah istidlal, di dalam pemahaman. Makanya maaf ya, kita ini kalau ngelihat di YouTube, di media sosial, bertengkar terus, bingung saya itu kadang-kadang. Di YouTube muka ini bertengkar, buka ini bertengkar. Saya kadang-kadang bingung. Makanya kadang-kadang pengen saya banting handphonenya, tapi saya juga ingat harganya gitu. Jadi enggak jadi. Barakallahu fikum yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa mewakili dari materi, walaupun sebenarnya materi kita bukan ini. Materi kita adalah the art of life. Oh masuk ya, Masya Allah, alhamdulillah. Aman. Antum nyenengin hati saya aja. Padahal saya juga nggak senang-senang amat. Barakallahu fikum, saya kembali serahkan kepada 2 MC kita. Jazakumullah khairan katsiran. Guru kita Ustaz Marmita dan Betul sekali. Dan memang sudah lama kita nggak berjumpa beliau ya. Iya. Alhamdulillah kita doakan Guru Unda Ustaz Waru, Ustaz Umar selalu dalam keadaan sehat, dijaga oleh Allah. Amin. Agar kita bisa terus belajar dari beliau. Insyaallah. Amin. Mungkin sebagai penutup mohon pimpin doa Ustaz untuk Jangan saya. Kalau doa sudah tahu siapa yang paling layak berdoa di sini. Masyaallah. Tafadhol Ustaz. Astagfirullahaladzim. Monggo kula panjenengan sami ndedonga dumateng Allah taala, mugi-mugi Allah taala nampi sedaya amal soleh kula panjenengan sami doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alih baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ini jadi bukan pertemuan terakhir ya. Saya ke depan kita bakal ketemu lagi, Insyaallah. majelis lagi Ustadz. Amin, amin, amin. Dan sebentar lagi dan Isya sudah berkumandang ya. Iya. Seperti itu posisinya Mas Afif. Masih? Jadi mohon tetap seperti ini posisinya, tinggal nanti balik badan saja karena sebentar lagi azan Isya akan segera dikumandangkan. Sekali lagi jazakallahu khair Ustaz Umar, Ustaz Fahru. Monggo silakan. Kalian saya juga minta izin pamit undur diri pindah ke tempat Muslim United. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Fi amanillah Ustaz. Oke.